Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Zaki dengan NIM 2436083. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bu Rina Arirahmah untuk pengisian nilai UAS. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana urgensi keterlibatan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan, dan apakah selalu menghasilkan keputusan yang lebih. Kita bahas dulu untuk yang pertama, yaitu bagaimana urgensi keterlibatan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, dengan melibatkan seluruh anggota tim, beragam perspektif dan ide yang berbeda dapat diakomodasi sehingga menghasilkan keputusan yang lebih matang dan komprehensif. Kedua, hal ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil, yang berpotensi meningkatkan motivasi dan komitmen terhadap pelaksana keputusan tersebut. Ketiga, keterlibatan tim juga mendukung kolaborasi dan membangun hubungan yang lebih baik, antar anggota, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas tim secara keseluruhan. Yang keempat, proses pengambilan keputusan yang inklusif dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah lebih awal dan mempercepat proses penyelesaiannya. Apakah selalu menghasilkan keputusan yang lebih? Tentu saja tidak selalu, meskipun keterlibatan anggota tim dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan kualitas keputusan melalui berbagai perspektif. Ada juga potensi risiko. Jika tidak dikelola dengan baik, proses tersebut bisa memunculkan kebingungan atau memperlambat pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk mengelola keterlibatan tim dengan baik, seperti memastikan tim dengan baik, memastikan adanya koordinasi yang jelas, pemilihan waktu yang tepat untuk pengambilan keputusan, dan memanfaatkan peran pemimpin untuk menjaga agar diskusi tetap fokus dan efisien. Baiklah, untuk soal yang kedua, jelaskan tujuan dari manajemen konflik serta contoh konflik organisasi yang pernah terjadi di Indonesia. Tujuan manajemen konflik ini bertujuan untuk mengelola dan menyelesaikan ketegangan atau perselisihan yang timbul di dalam suatu organisasi dengan cara yang konstruktif. Tujuan utama dari manajemen konflik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencapai penyelesaian yang memuaskan, mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak terkait. Yang kedua, meminimalkan dampak negatif, mengurangi dampak buruk konflik terhadap produktivitas, hubungan antar anggota tim, dan reputasi organisasi. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi, menjaga atau memperbaiki hubungan antar individu atau kelompok di dalam organisasi sehingga mereka bisa bekerja lebih efektif bersama. Dan yang keempat, mendorong inovasi dan perubahan positif. Konflik yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan ide baru dan cara-cara inovatif yang mengatasi masalah yang ada. Contoh konflik organisasi di Indonesia. Yang pertama ada konflik di PT Freeport Indonesia. Konflik antara manajemen PT Freeport dan buruh yang terjadi di beberapa periode, termasuk aksi mogok kerja besar-besaran, seringkali berkaitan dengan masalah upah, kesejahteraan, dan kondisi kerja. Yang kedua ada konflik industri otomotif. Konflik antara pengusaha dan serikat pekerja seringkali terjadi terkait dengan isu pemburuhan seperti upah, kondisi kerja, dan hak-hak pekerja. Contoh yang dapat kita ambil adalah beberapa aksi mogok yang terjadi di perusahaan-perusahaan otomotif besar di Indonesia yang menyebabkan gangguan operasional dan berdampak pada produktivitas. Manajemen konflik yang efektif sangat dibutuhkan dalam situasi seperti ini untuk mencari solusi
yang menggantungkan semua pihak diambil sambil menjaga kelancaran operasional dan harmoni organisasi. Baiklah, untuk soal yang ketiga yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan evaluasi dan pengendalian. Berikan contoh ilustrasinya dalam perusahaan. Evaluasi dan pengendalian adalah dua fungsi yang penting dalam manajemen yang bertujuan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada evaluasinya, yaitu evaluasi adalah proses menilai kinerja atau hasil kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan standar, target, atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu rencana berjalan sesuai harapan dan apakah hasilnya memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan evaluasi ini menilai keberhasilan suatu program atau kebijakan, mengidentifikasi penyimpangan dari rencana awal, memberikan umpan balik atau memperbaiki perbaikan di masa depan. 2. Pengendalian. Pengendalian atau kontrol adalah tindakan untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi dari rencana yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan monitoring dan pengambilan tindakan korektif agar tujuan organisasi tetap tercapai. Tujuan pengendaliannya yaitu menjamin bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana, mencegah dan memperbaiki penyimpangan, menjaga efisiensi dan efektivitas operasional. Selanjutnya, contoh ilustrasi dalam perusahaan yang kita ambil dalam perusahaan retail elektronik atau Techsmart. Evaluasinya, Techsmart menetapkan target penjualan sebesar 1 miliar rupiah per bulan. Pada akhir bulan, tim keuangan melakukan evaluasi dan menemukan bahwa penjualan hanya mencapai 850 juta rupiah. Dari analisis data, mereka menemukan penyebabnya seperti kurangnya promosi di media sosial dan stok barang yang tidak mencukupi untuk beberapa produk populer. Untuk pengendaliannya, setelah evaluasi, manajemen melakukan tindakan pengendalian seperti menambah anggaran untuk promosi di media sosial, memperbaiki manajemen inventaris dengan meningkatkan stok barang yang laris, memberikan pelatihan kepada staf penjualan untuk meningkatkan efektivitas interaksi dengan pelanggan. Hasilnya, pada bulan berikutnya penjualan meningkat menjadi 1,1 miliar rupiah sesuai dengan target yang telah direncanakan. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.